그걸 잘 찾아볼. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator Magang. Nah. Seperti biasa, narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film dari Korea berjudul Invite Delivery Man, yang menceritakan seorang wanita polos yang harus terjebak dengan sebuah kegiatan yang enak-enak. Dari sinilah kehidupannya mulai berubah. Ngomong apaan sih? Ya udah, tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai aja alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengantarkan sebuah pizza ke sebuah kamar hotel. Wanita ini bernama Sungha, seorang gadis cantik, imut, dan seksi pastinya. Kemudian Sungha pun mengetuk pintu apartemen itu dan keluarlah seorang pria bernama Slamet. Saat Sungha sedang menunggu uang, terlihat rudal antar benua pria ini sedang berdiri tegang, yang membuat Sungha pun menjadi sangat kaget. Tapi Sungha berusaha untuk tidak melihatnya. Tapi dia masih saja terus melirik-lirik ke arah rudalnya, yang membuat Sungha terlihat salah tingkah. Sedangkan Slamet hanya bisa senyum-senyum melihat Sungha yang tampak kebingungan melihat rudalnya. Karena terlihat panik, Sungha pun berusaha untuk memberikan pizza itu. Tapi pandangan Sungha masih tidak bisa lepas dari rudal antar benua milik Slamet, yang membuat Sungha membayangkan bisa bercocok tanam dengan Slamet. Karena pikiran Sungha udah kemana-mana, Sungha pun langsung memberikan pizza itu dan pergi. 기사님, 들어가세요. Saat Sungha pergi, Slamet pun terlihat senyum-senyum. Kemudian datang istrinya Slamet, yang tampaknya istri Slamet ini berusaha memikirkan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Di sini istri Slamet yang bernama Ana ini melihat rudal suaminya yang siap untuk meluncur. Karena ini kondisinya sangat berbahaya, maka dengan aktif dan reaktif, Ana pun langsung berusaha untuk menjinakkan rudal antar benua milik Slamet. 그치? Sesampainya di restoran pizza, Sungha ini langsung dimarahi oleh seniornya yang merupakan seorang laki-laki bernama Mamat. Yang mana Mamat ini menegur Sungha yang datang terlambat dalam mengantar pesanan. Tapi di sini Sungha pun langsung meminta maaf dan menceritakan semua kejadian di apartemen itu, yang membuat pikiran Sungha kemana-mana dan kaget. Karena memang si Mamat ini tampaknya sudah menyukai Sungha dari dulu, Mamat pun menerima permintaan maaf Sungha, kemudian menggodanya. 그거 완전 미친 변태 새끼네. Kemudian tak selang lama terdengar suara telepon, yang mana restoran mereka mendapatkan pesanan dari apartemen si Slamet lagi. Tapi di sini terlihat Sungha nggak ingin datang ke apartemen itu lagi karena masih kebingungan dan shock kayaknya setelah melihat rudal antar benua milik Slamet. Karena itu dengan sukarela Mamat pun menggantikan Sungha untuk mengantarkan pizza itu. Yang mana Mamat pun berkata kalau nanti saat datang ke apartemen itu dan melihat rudal antar benua si Slamet yang masih berdiri tegak, maka dengan senang hati Mamat akan langsung memotongnya. Kemudian Mamat pun berangkat menuju apartemen itu. 내가 가서 Kemudian Mamat pun berangkat menuju apartemen itu. Saat tiba di apartemen itu, ternyata yang membuka pintu ialah Ana, istri dari Slamet. Dengan tampak kegirangan sambil melihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, Mamat pun memperhatikan tiap detil yang ada di tubuh Ana. Kemudian dengan gaya yang sangat menggoda, Ana pun mulai dikit-dikit menungging, yang membuat Mamat ini tidak tahan. Kemudian Mamat pun memberikan kembalian dari pizza yang dibeli Ana. Saat sampai di depan
pintu apartemen mereka, Mamat mendengarkan suara-suara yang pokoknya itu dari dalam apartemen mereka. Kemudian Mamat pun pergi. 해봤는데 뭐가 이렇게 오래 걸려? Kemudian saat kembali Mamat pun bertemu dengan teman-teman kerjanya. Di sini Mamat menceritakan tentang apa yang terjadi di apartemen itu. Yang mana temannya si Mamat ini membenarkan kalau kedua suami istri itu sering memanggil kurir makanan yang lama-lama akan diajak bercocok tanam. Di sini otak kreatif Mamat pun mulai bekerja dan dia mulai merencanakan sesuatu. Apa rencananya? Kita tunggu. Sementara itu, Sungha pun mendapatkan orderan ke apartemen itu. Tapi sayangnya bukan ke rumahnya si Slamet dan si anak. Di sini, Sungha tidak sengaja berpapasan dengan seorang kurir dari restoran lain, yang mana dia akan mengantarkan makanannya menuju apartemen Slamet. Saat di dalam rumah, si kurir makanan ini, kita sebut saja dia kurir ya, soalnya nggak ada namanya, digoda oleh Ana, yang membuat dia sangat tak tertahankan. Dan disinilah terjadi pemupukan lahan hangat yang kalian tunggu. Sementara itu, Sungha baru saja selesai mengirimkan makanannya dan tidak sengaja melihat ke arah apartemen Slamet dan Ana yang pintunya terbuka. Di sini Sungha melihat si kurir tadi sedang bercocok tanam dengan Ana, yang membuat Sungha menjadi tidak karuan dan berpikiran kemana-mana. Di malam harinya, Sungha dan Mamat pun pergi makan bersama. Yang mana kayaknya di sini si Mamat berusaha untuk menyatakan perasaannya. Begitu pula dengan Sungha yang tampaknya juga suka dengan si Mamat. Terus mereka berdua melanjutkannya di sebuah kamar hotel. Di sini terlihat kalau si Sungha ini kurang berpengalaman. Begitu pula dengan Mamat yang masih perjaka tulen. Jadi bercocok tanamnya ya agak amatiran. Tapi untungnya mereka dapat menyelesaikannya dengan lancar dan aman. Kok aman? Kemudian di besok paginya seperti biasa, Mamat dan Sungha pergi bekerja. Di sana mereka pun mendapatkan orderan dari apartemen si Slamet. Awalnya Mamat ini menolak untuk mengantarkannya, tapi saat dia tahu kalau itu adalah apartemennya si Slamet, dengan semangat Mamat pun berangkat. Saat tiba di apartemen itu, pintu pun dibuka dan si Mamat disambut oleh istrinya si Slamet, yaitu Ana, dengan pakaian yang sangat minimalis, yang tentu saja membuat si Mamat ini pikirannya melayang kemana-mana. Jangankan Mamat, saya aja melayang pikirannya. Kemudian Mamat pun akan pergi. Tapi sebelum pergi tiba-tiba Ana memanggil Mamat untuk meminta membetulkan kamar mandi yang mampet. Dengan senang hati Mamat pun membantunya. Kemudian si Ana ini juga meminta si Mamat untuk membetulkan tembok yang agak rusak. Tapi saat membetulkan tembok ini kayaknya pandangan si Mamat ke kanan dan ke kiri sambil melihat bawahannya si Mbak Ana ini. Ana pun tahu kalau si Mamat ini lagi nggak konsen. Tanpa pikir panjang, si Ana pun langsung mengajak Mas Mamat untuk bercocok tanam. Main ajak aja ini mbaknya. Saat selesai, Mamat pun akan pergi. Tapi tidak disangka Sungha sudah menunggu di depan apartemen mereka. Yang mana Sungha ini berpikir, kenapa Mamat kok bisa sangat lama mengantarkan pizza itu? Dan dugaan si Sungha pun betul kalau Mamat ada main gila dengan Mbak Ana itu. Di sini Mamat berusaha terus meminta maaf atas perbuatannya kepada Sungha, tapi Sungha tidak mempedulikannya dan enggan berbicara dengan si Mamat. Kemudian Sungha pun pergi menuju rumah seorang pria yang merupakan kurir makanan yang bersimpangan di depan apartemen Slamet tadi. Di sini tampaknya Sungha ingin balas dendam kepada Mamat yang sudah bercocok tanam dengan Ana. Jadi Sungha pun bercocok tanam dengan kurir itu. Sebenarnya Sungha sendiri tidak ingin melakukan ini, tapi karena sudah kepalang dendam, jadi dia pun melakukannya. Di saat si Sungha dan si kurir itu bermantap-mantap atau bercocok tanam, tiba-tiba Mamat menelpon mereka.
Ya tentu saja sama si Sungha ini langsung diangkat, dan di sini Mamat pun mendengarkan kalau sebenarnya Sungha sedang asik bercocok tanam. Di keesokan harinya, Mamat dan Sungha pun bertemu di kafe langganan mereka. Di sini mereka pun berdebat, saling menyalahkan, terutama si Mamat yang menyalahkan kenapa si Sungha bisa bercocok tanam dengan pria lain. Tapi Sungha pun mengatakan kalau Sungha bebas melakukannya dengan pria manapun, dan si Mamat tidak memiliki hak untuk melarangnya karena Mamat bukan siapa-siapanya. Tapi di sini si Mamat pun terus menyalahkan Sungha yang membuat Sungha pun menangis. Sebenarnya Sungha ini sangat menyayangi si Mamat, tapi karena Mamat melakukannya terlebih dahulu, karena itu Sungha pun menjadi sangat marah dan dia pun melakukannya sebagai aksi balas dendam. Tapi di sini Mamat berusaha terus meminta maaf kepada Sungha, lalu memegang tangannya, kemudian menciumnya dan terus mengatakan, "Maafkan aku." Selang beberapa hari kemudian, Slamet memanggil Mamat, yang mana selama ini ternyata Slamet ini merekam aktivitas bercocok tanamnya Mamat dan Ana. Dan di sini Slamet berusaha untuk memeras si Mamat, yang mana Mamat diminta untuk bercocok tanam lagi dengan istrinya. Kalau dia tidak mau, maka kelakuannya akan dilaporkan ke polisi. Kenapa Slamet melakukan ini? Karena ternyata Slamet memiliki satu kelainan seksual, yang mana keinginannya untuk bercocok tanam akan semakin meningkat bila istrinya dicangkul oleh orang lain. Cukup gila. Dengan terpaksa tapi enak, Mamat pun menuruti permintaan Slamet. Di lain cerita, kita akan diperlihatkan pada Sungha yang sedang mondar-mandir mencari Mamat, yang mana Sungha mendapatkan informasi dari si pengantar makanan pria tadi bahwa si Mamat sedang berada di apartemen si Slamet, yang tentunya mereka sedang bercocok tanam. Dengan perasaan kesal, Sungha pun langsung menghampiri apartemen Slamet, dan alangkah terkejutnya Sungha saat melihat Mamat sedang asik bercocok tanam dengan Ana. Kemudian Slamet pun menghampiri Sungha dan mengatakan kalau sebenarnya dia yang menyuruh Mamat untuk melakukannya. Bila tidak dia lakukan, maka Mamat akan dilaporkan ke polisi. Di sini Sungha tampak keheranan dengan kelakuan si Slamet. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi melihat kegilaan Slamet, lalu Sungha pun menyeret Slamet dan mulai mengajaknya bercocok tanam. Tak selang lama, si pria pengantar makanan tadi pun muncul dan ikut meramaikan suasana, dan film pun berakhir. Tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Invite Delivery Man. Cukup menghibur dan banyak adegan bercocok tanamnya. Pasti kalian suka. Ya tentunya saya sensor lah kalau di sini. Ya udah, untuk kali ini itu dulu. Semoga kalian terhibur. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe juga bisa. Request film dong. Oke, see you next video. Ciao.